pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya ratusan calon siswa dinyatakan lulus Bintara Polri Polda Aceh. Warga di Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Ari Binsar melaporkan. Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Klaster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nur Syam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerja sama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80 dan hari pelaksanaan dihadirin oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah dan beberapa teman-teman GM seluruh untuk di Aceh, terutama kita dihadirin sama asosiasi HIAGEMA. Harapan kita semua nantinya ke depannya pelaksanaan donor darah ini kita akan lakukan 3 bulan sekali. Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokkes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Dan Lanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokkes Polda Aceh Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Se-Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Se-Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
Sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Cindy Novita melaporkan laporannya. Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan. Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang. Ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar, kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri. Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Sanggar Pocet Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau menampilkan tari kreasi bertajuk Rampak pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Medan, Sumatera Utara. Laporan disampaikan Anita Diana. Sanggar Pocet Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau ribuan penonton saat tampil pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 lalu. Penampilan tersebut menjadi salah satu representasi budaya Aceh dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan negara-negara serumpun. Di bawah binaan Yulinda Sayuti, sanggar ini membawakan tari kreasi bertajuk Rampak, sebuah pertunjukan yang dirancang khusus oleh Bira Agusti sebagai penata tari sesuai petunjuk teknis penyelenggara yang mengharuskan seluruh peserta menampilkan tarian tradisional daerah masing-masing. Pelatih sekaligus penata tari Bira Agusti mengatakan konsep ini sengaja dibuat agar penampilan tidak monoton. Menurutnya, menggabungkan beberapa tarian tradisional dalam satu pertunjukan mampu memberikan pengalaman visual yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Aceh secara lebih
lebih utuh kepada penonton. Rangkaian kegiatan pertama sekali itu opening dulu dari seluruh penari di Nusantara dan juga beberapa dari mancanegara. Seperti tiap tahunnya, ini adalah gelar Melayu Serumpun. Kita selalu dapat undangan, kita khususnya dari pemerintahan Bapak Wali Kota. Kebetulan kita kali ini yang diminta juknisnya itu tradisional. Dari setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing. Cuman kita kemas dari beberapa tarian tradisional menjadi satu. Itu masuk Laut Aceh, masuk Sedati Aceh, masuk tari Japin dari Aceh Tamiang, gitu. Jadi kita campur juga dengan kelapa egeleng dari Aceh Selatan, kita buat jadi satu. Bira juga mengungkapkan penampilan tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar penarinya merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman menari. Bahkan penari laki-lakinya didominasi remaja yang sehari-hari aktif sebagai pemain sepak bola. Meski hanya menjalani latihan sekitar 1 bulan, mereka mampu tampil percaya diri di panggung internasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam seni tradisi merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional agar warisan budaya tidak hilang di telan zaman. Generasi ke depan jangan pernah lupa dengan tradisi yang kita miliki, itu kenebah indah tuh. Kalau hilang susah sekali untuk kita gali kembali, maka dengan cara seperti ini, lagi ada ilmu dan juga punya waktu, saya memberikan ilmu saya pada adik-adik supaya adik-adik bisa meneruskan dan itu bisa terlestarikan. Tari rampak diakhiri dengan nuansa penuh sukacita melalui gerak Japin Aceh sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang terpukau dengan kekompakan para penari serta kekayaan budaya Aceh yang ditampilkan dalam satu kesatuan pertunjukan. Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Warga Raja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Laporan Fitra Jayadi. Semangat gotong royong ditunjukkan warga Raja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai. Kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Raja Kampung Raja Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian. Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong. Karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong. Karena kita sudah tidak menyalahkan pemerintah itu kemana kan gitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Raja Payung, memang namun Aceh ya bencana ini. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah juga berkesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Raja Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Kalau dari pemerintah mungkin sampai sekarang ini belum ada. Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Raja Payung Zulfaisal bercerita, jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam. Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Raja beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi menjadi akses kami untuk mengambil logistik ke kecamatan. Bagi masyarakat Raja Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, mengingat jembatan permanen belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak ke RRI Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar. Berikut laporan Tama Maulizar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisasi aktivitas pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang selama ini sering menjadi titik penumpukan sampah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Dr. Kurdi saat diwawancarai media di lokasi gotong royong rutin Jumat ASN, Jumat pagi. Untuk CCTV saat ini memang nanti kolaborasinya dengan Infocom, Inovasi and Announcement, di titik itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi keikutsertaan masyarakat ini. Kalau ada orang yang buang sampah sebagainya di titik tersebut, tentu bisa ditegur atau sebagainya. Menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah. Namun, ia menegaskan keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada kepedulian dan keterlibatan perangkat desa, camat, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kurdi mengatakan, sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menurun meskipun masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif, namun masih memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pemasangan CCTV dan pelaksanaan gotong royong rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun tempat usaha. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah liar di Aceh Barat dapat ditekan secara bertahap. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Takengon, dan Melabuh. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria. PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurong Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit. Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tub bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20
unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Siruy dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus. Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil, Medan, Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Desa Kampung Baru, Singkil Utara, Aceh Singkil, WG 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu, karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Fansuri. Harapannya mungkin frekuensi penerbangan ya. Frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu. Jadi ke depan apa harapannya, Pak? Harapannya si Susi bisa Singkil Bandar. menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh. Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil, Medan, dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Fansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil, Banda Aceh, dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Lasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.